Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Yunisia Gusa dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Selamat menonton! Pada video kali ini, ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu apa itu perencanaan SDM, tujuan dari perencanaan SDM, dan langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia itu sendiri merupakan proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Pengembangan SDM sangat penting bagi perkembangan organisasi karena meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan yang secara langsung berkontribusi terhadap produktivitas dan efektivitas kerja. Perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dan adaptif dengan memanfaatkan pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar. Yang kedua, tujuan dari perencanaan SDM. Ada 4 tujuan. Yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Tujuan ini untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki organisasi dapat digunakan secara efektif, efisien, dan optimal. Melalui perencanaan SDM, organisasi dapat menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga prinsip the right man on the right place dapat terwujud. Dengan demikian, potensi yang dimiliki setiap individu dapat dimaksimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuan yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Tujuan ini untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Melalui perencanaan SDM yang baik, organisasi dapat memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perkembangan teknologi, perubahan struktur organisasi, maupun strategi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, langkah-langkah seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta penempatan karyawan dapat dilakukan secara terencana dan efisien. Tujuan ini juga membantu organisasi menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menghambat produktivitas. Selain itu, penyesuaian ini memungkinkan organisasi untuk tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki selalu siap menghadapi tantangan baru. Tujuan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Tujuan ini untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dapat dilakukan dengan cara yang efektif, hemat waktu dan hemat biaya, namun tetap menghasilkan calon karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui perencanaan SDM yang matang, organisasi dapat menentukan secara tepat jumlah, kualifikasi, serta waktu yang diperlukan untuk merekrut tenaga kerja baru. Dengan demikian, proses seleksi dapat diarahkan pada sasaran yang jelas dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau berulang kali. Selain itu, perencanaan yang baik membantu organisasi memilih metode dan media rekrutmen yang paling efisien, misalnya melalui pemanfaatan teknologi digital, basis data kandidat, atau kerjasama dengan lembaga pendidikan. Tujuan yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Tujuan ini
untuk membantu menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta mudah diakses mengenai seluruh aspek tenaga kerja dalam organisasi. Informasi ini mencakup data tentang jumlah karyawan, kualifikasi, kompetensi, kinerja, pengalaman, hingga potensi pengembangan setiap individu. Dengan adanya sistem informasi SDM yang terencana dan terintegrasi, bagian sumber daya manusia dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam proses rekrutmen, penempatan, pelatihan, promosi, maupun evaluasi kinerja. Selain itu, informasi tersebut juga berguna bagi unit kerja lain untuk merencanakan kegiatan operasional, menentukan kebutuhan tenaga kerja, serta menyesuaikan beban kerja dengan kapasitas yang tersedia. Melalui penyediaan informasi SDM yang akurat dan mutakhir, organisasi dapat meningkatkan koordinasi antar bagian, mempercepat pengambilan keputusan, serta menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dengan demikian, tujuan ini berperan penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Setelah mengetahui tujuan-tujuan dari perencanaan SDM, selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah dari perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Perubahan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan hal yang wajar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam perusahaan. Secara umum, terdapat 3 kelompok faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut, yaitu yang pertama, faktor lingkungan eksternal. Faktor-faktor ini seperti situasi ekonomi, kondisi politik, kemajuan teknologi, dan tingkat persaingan bisnis yang dapat menuntut perusahaan untuk menyesuaikan jumlah serta kompetensi pegawainya. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dapat mendorong otomatisasi proses kerja sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Namun di sisi lain, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah atau fluktuasi ekonomi juga dapat mempengaruhi arah perencanaan tenaga kerja organisasi. Faktor yang kedua, keputusan internal organisasi. Seperti keputusan yang diambil oleh manajemen terkait strategi bisnis, anggaran, proyeksi, penjualan, rencana ekspansi, serta desain organisasi dan pekerjaan akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, ketika perusahaan memutuskan untuk memperluas pasar atau membuka unit usaha baru, maka kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten akan meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Serta faktor yang ketiga, yaitu kondisi tenaga kerja di dalam perusahaan, seperti pergantian karyawan karena pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja atau PHK, meninggal dunia, atau gangguan kesehatan dapat menyebabkan kekosongan posisi yang perlu segera diisi agar operasional perusahaan tidak terganggu. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki perencanaan SDM yang matang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Secara keseluruhan, perubahan kebutuhan SDM merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor eksternal, internal, dan dinamika tenaga kerja di dalam organisasi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar manajemen dapat merumuskan strategi pengelolaan SDM yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan. Langkah yang kedua yaitu peramalan kebutuhan SDM. Ada 5 teknik yang digunakan pada langkah ini. Yang pertama, ramalan para ahli. Ramalan para ahli atau expert forecast yaitu metode yang memanfaatkan pandangan dan pengalaman para ahli atau manajer yang memahami kondisi organisasi. Terdapat 3 teknik utama dalam metode ini, yaitu pertama, nominal group technique atau NGT,
yang dilakukan dengan mengumpulkan 5-10 orang ahli untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM di masa depan. Hasil diskusi kemudian di-ranking berdasarkan tingkat kepentingannya. Teknik yang kedua, Delphi Technique, yang digunakan bila para ahli tidak dapat bertemu langsung. Pendapat mereka dikumpulkan secara terpisah melalui kuesioner, lalu disimpulkan dan dikirim kembali untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Metode ini juga menjaga objektivitas karena tidak ada pengaruh antar partisipan. Dan teknik yang ketiga, perkiraan manajer atau managerial judgment, yaitu perkiraan kebutuhan SDM berdasarkan penilaian manajer, baik dari tingkat atas ke bawah atau top down maupun sebaliknya atau bottom up. Melalui metode ramalan para ahli ini, organisasi dapat memperoleh perkiraan kebutuhan SDM yang lebih komprehensif, karena didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan intuisi para profesional yang memahami dinamika organisasi serta tren perubahan di lingkungan kerja. Dengan demikian, perencanaan SDM menjadi lebih terarah dan mampu mengantisipasi tantangan tenaga kerja di masa depan. Teknik yang kedua, analisis kecenderungan. Analisis ini dilakukan dengan meninjau data historis mengenai jumlah karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat produksi, penjualan, atau pertumbuhan organisasi. Dari data tersebut, dapat diketahui pola perubahan jumlah tenaga kerja dari waktu ke waktu. Berdasarkan kecenderungan tersebut, digunakan dua teknik utama, yaitu ekstrapolasi dan indeksasi. Ekstrapolasi sendiri yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Sedangkan indeksasi yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Teknik yang ketiga, budget and planning analysis. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi kebutuhan pegawai pada setiap departemen dalam suatu perusahaan. Teknik yang keempat, New Venture Analysis. New Venture Analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Dan teknik yang kelima yaitu Computer Analysis. Computer Analysis sendiri yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio, atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Kemudian, langkah yang ketiga dalam perencanaan SDM yaitu penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Dalam perencanaan sumber daya manusia, langkah penting yang perlu dilakukan adalah menentukan kebutuhan SDM di masa depan. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan strategi dan mencapai tujuannya secara efektif. Proses ini dilakukan dengan meninjau kondisi tenaga kerja saat ini, beban kerja, serta arah perkembangan organisasi. Faktor-faktor seperti perubahan teknologi, rencana ekspansi, dan dinamika pasar juga menjadi pertimbangan utama. Melalui penentuan kebutuhan SDM yang tepat, organisasi dapat merencanakan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai secara lebih terarah, sehingga kesiapan tenaga kerja di masa depan dapat terjamin. Langkah yang keempat, yaitu analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Dalam perencanaan SDM, analisis ketersediaan SDM dilakukan untuk menilai apakah tenaga kerja yang tersedia, baik internal maupun eksternal, cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Fokus utama pada sumber eksternal meliputi faktor-faktor seperti kontribusi lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografi,
tingkat spesialisasi, serta minat dan sikap masyarakat terhadap pekerjaan tertentu. Hasil analisis ini membantu perusahaan merencanakan rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan strategi mempertahankan tenaga kerja, sehingga kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara optimal. Kemudian, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dalam penentuan dan implementasi program, dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, yang kedua, terjadi kelebihan suplai tenaga kerja, dan yang ketiga, terjadi kekurangan suplai tenaga kerja. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir dan pengembangan SDM sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Individu dapat mengarahkan jalur karirnya menuju pencapaian tujuan profesional melalui perencanaan yang jelas, sedangkan organisasi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pengembangan SDM. Bersama-sama, kedua faktor ini menumbuhkan lingkungan kerja yang produktif, mudah beradaptasi, dan inovatif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah!